Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Khatamin nabiyyin wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musalla Al-Ikhlas beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan baik jasmaniah maupun rohaniyahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Juga kepada seluruh jamaah solat subuh yang hadir pada malam hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kelak kita berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan rekan-rekan kita, dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seperjuangan, yang diikat dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertaubatannya Nabi Adam alaihi salam. Kalau kisahnya mungkin sudah masyhur ya, dari mulai proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kini kita insyaallah pagi ini akan membahas tentang bagaimana pertaubatannya Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kendor, diem aja. Jangan-jangan kebanyakan sahurnya ini mah ya. Iya. Sampai kepalanya manggut-manggut ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin.
Maka setelah Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat tersebut diantaranya kalau menurut Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas adalah kalimatnya sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hafal enggak itu? Ada yang hafal? Boro-boro hafal. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Sekarang yang gampang saja riwayatnya ya. Kita cari yang mudah. Itu bentuk doa yang merupakan riwayat daripada Ibnu Abbas. Sekarang kita menggunakan pendapatnya Imam Mujahid dan Qatadah. Nah, ini pasti gampang nih ya. Karena ini sering biasanya dibacakan atau diucapkan sebelum qomat, atau biasanya sering dipakai untuk puji-pujian. Kalimat yang dari Imam Mujahid dan Qatadah adalah sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafalkan ya? Insyaallah hafal kan? Yang biasanya dipuji-pujian, masa kalah sama anak-anak doang ya. Orang doa udah masyhur ini ya. Dan di kampung-kampung juga ya biasa dilantunkan pujian-pujian. Bentuk doanya ini doanya Nabi Adam. Jadi memohon kepada Allah. Jadi ini adalah pertobatannya Nabi Adam dengan mengucapkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Biasanya kan dilantunkan ya sebelum qomat itu, setelah azan, sebelum qomat. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa inam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Rabbana kalimat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ya sambil nangis. Cuman kadang doa kita sambil nangis itu beda seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam alaihissalam doa kepada Allah sambil nangis itu apa? Menyesali atas perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa Rabbana ya Rabbana
biasanya mikirin utang. Ya, mikirin utang. Rabbana ya Rabbana di depan pengimaman di sini. Ya, sambil nengteng mik. Zalamna anfusana. Cuman sambil nangis ketika didengarkan makin jauh, kedengarannya makin beda. Kalimatnya bukan Rabbana lagi, tapi kalimatnya itu mangbana ya mangbana, pinjam bila duit 1 juta buat bayar utang tetangga yang nagihnya sering ke rumah. Aduh mangbana, begitu. Iya, karena sering dilantunkan karena saking banyaknya utang, mikirin kreditan lah segala macam, belum lunas. Iya, baca Rabbana ya Rabbana, kedengeran makin jauh, bukan Rabbana ya Rabbana, malah mangbana ya mangbana, begitu. Ya. Nah, ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca Rabbana ya Rabbana, ya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca. Ya, dibaca. Apalagi sampai bacaannya itu sampai banyak, luar biasa. Fataba alaih, kemudian Nabi Adam alaihi salam bertaubat, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan rahmat, dan akhirnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Makanya kita di bulan suci Ramadan itu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Jangan disia-siakan bulan Ramadan itu. Cuman kadang-kadang kita disia-siakan, kebanyakan tidur terus. Ya, di bulan suci Ramadan. Atau memang cuacanya yang kadang-kadang membawa kita untuk menyelami ke dunia alam gaib. Iya. Sehingga tak terasa di depan TV niatnya mas sambil apa? Sambil nunggu buka puasa. Tak terasa nyender, akhirnya ada bantal di sebelah. Akhirnya rebah, tidur pulas. Ya. Bukannya sambil menunggu buka puasa kita baca tadarus Al-Quran. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu pada kultum bahwasanya dibaca Al-Quran, apalagi momen-momen bulan suci Ramadan ini sungguh luar biasa bagi orang yang mentadarus Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran juga dibaca dengan menggunakan ilmu tajwid. Penting ilmu tajwid. Ya. Pakai ilmu tajwid sehingga kita tidak terkena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi rubbatalin minal Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran justru malah melaknatinya. Tuh, seharusnya kita kan baca Al-Quran dapat pahala, betul nggak? Tapi kebal sebaliknya, mungkin di antara faktornya adalah, di antara faktor penyebabnya kita tidak mau belajar ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita ketika menggunakan ilmu tajwid jadi benar. Ya, Al-Quran ditunaikan hak-haknya.
Makanya ketika baca Al-Quran kita gunakan dengan ilmu tajwid. Mulai dari hukum nun mati dan tanwin, kemudian ditambah lagi hukum mim mati, ditambah lagi hukum idgham, ditambah lagi dengan hukum tafkhim dan tarqiq, ditambah lagi dengan al-syamsiyah dan al-qamariyah, ditambah lagi dengan hukum mad. Ada mad tabi'i, ada mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ada lagi mad lain, ada lagi mad iwad, ada lagi mad tamkin, ada lagi mad lazim harfi mukhaffaf, ada lagi mad lazim harfi musaqqal, dan seterusnya. Tuh, kira-kira hafal nggak tuh begitu tuh? Boro-boro Pak Ustaz. Iya. Belajar ilmu tajwid sama ustaz-ustaz yang memang ahli di bidang ilmu tajwid. Kita belajar, ya, nggak apa-apa. Belajar ilmu tajwid untuk apa? Untuk memperbaiki daripada bacaan Al-Quran. Sehingga kita tahu hukum-hukum nun mati kalau kita sudah belajar ilmu tajwid. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharun idghamun ma'al gunati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhbar wa fadhil lada hamzin faha inha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i. Tuh, hafal enggak tuh? Paham enggak itu? Apa itu artinya itu? Versi bahasa Indonesia. Hukum nun mati dan tanwin ada 5 yang masyhur di kalangan para ulama. Pertama, izhar yang hurufnya adalah ha, kha, ain, ghain, ha, ke-6 huruf hamzah. Izhar artinya dibaca dengan jelas. Insya Allah contohnya akan dibahas apabila nun mati dan tanwin jumpa dengan huruf hamzah. Contoh man amanah, tuh karangan Syairozi Al-Karim itu begitu ya. Tuh, jadi paham kalau dengan menggunakan versi bahasa Indonesia. Seorang orang begitu tuh ya, dulu waktu masih saya jadi kepala sekolah SMK itu dulu tuh ngarang buat anak-anak ini ngajar, pas kebetulan ada jadwal di MI pada waktu itu ngajar. Ini bocah dedel amat, ini nggak ada hafalan, bagaimana pakai bahasa Arab bocah ya, boro-boro ngerti, yang tua aja kagak ngerti apalagi bocah ini diajarin bagaimana kira-kira ngerti ini. Akhirnya saya punya inisiatif, sudahlah saya buat aja ya nazoman dalam versi bahasa Indonesia yang tadi saya gunakan itu untuk memberikan materi terhadap anak-anak. Akhirnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Akhirnya melekat kepada mereka dan mereka mudah memahaminya bacaan-bacaan Al-Quran. Oh, ini hukumnya izhar, oh ini hukumnya idgham, oh ini hukumnya ikhfa, oh ini hukumnya iqlab, dan seterusnya. Tuh begitu. Jadi saya ngarang syair dalam versi bahasa Indonesia begitu. Tuh. Itu lumayan itu syairnya itu ya. Makanya sampai sekarang pun kalau ngajar di ibu-ibu itu, kalau ngajar tahsin Al-Quran, saya terapkan begitu. Kata saya ini, waduh model sudah ubanan begini nih suruh hafalan. Saya yakin barpak kalau sudah bubar lupa begitu tuh. Akhirnya saya terapkan, udah. Yang kalau ngapalin yang sedikit-sedikit sajalah. Pokoknya kalau mau mengetahui tentang bahwa ini adalah hukum bacaannya adalah di sini namanya al-qamariyah al-syamsiyah, nggak usah ngapalin hurufnya ya. Saya yakin sekarang hafal nih, kalau yang sudah uban sekarang hafal, besok ketemu lagi, apalagi ketemunya sebulan sekali, ketemu sama saya hilang lagi. Ada saya berikan sudah. Yang penting tahu tanda-tanda atau ciri bahwa itu adalah al-qamariyah dan al-syamsiyah. Akhirnya saya menggunakan metode ya Syairozi, metodenya Syairozi. Akhirnya saya memberikan materi bahwasanya tentang al-qamariyah, nggak usah ngarang apa istilahnya ngapalin bahwa huruf al-qamariyah itu jumlahnya ada 14. Apa saja? Abghi hajjaka wa khaf aqimahu,
Terus bagaimana kalau al-syamsiyahnya? Al-syamsiyah ada 14 juga hurufnya. Terkumpul dalam bait syair Tibtum Masul Rahman Tafuz Dizdani Amda'su Adhonin Zur Syarifan Lil Kiram. Melongo. Iya, boro-boro hafal, suruh ngapalin begitu banyaknya, 28 tuh jumlah hurufnya ya. Ini untuk Al-Qamariyah, ini Al-Syamsiyah. Akhirnya saya berikan bahwa untuk mengetahui Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah gampang. Kata saya, nggak usah ngapalin hurufnya. Tinggal kalau setelah alif lam atau al itu ada tasdidnya hurufnya, maka itu namanya Al-Syamsiyah. Sudah. Kalau setelah alif lam atau al itu tidak ada yang bertasdid hurufnya, maka itu namanya Al-Qamariyah. Sudah cukup beres ya, enggak usah ngapalin lagi. Itu metodenya saya begitu. Ya, alhamdulillah. Oh iya Pak Ustaz, baru paham mereka itu. Kenapa enggak dari dulu? Coba kalau dari dulu, macam kata saya itu begitu. Akhirnya alhamdulillah. Ya. Mereka tuh yang sudah sepuh-sepuh tuh, mereka alhamdulillah pada semangat lagi. Dulu hampir frustasi. Belajar tajwid nggak bisa, tergantung metode yang diterapkan. Kalau saya mudah-mudah saja. Kalau bisa untuk dipermudah, ya mengapa tidak? Kita kembali lagi pada kisah pertobatannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, taubat itu kan artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, yakni perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Makanya tadi kalimat yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ayat yang selanjutnya, qul nahbitu minha jami'a. Jadi pertobatan itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertobat dan tobatnya diterima sebelum ajal menjemput kita. Karena kalau sudah ajal menjemput kita dan kita masuk ke liang kuburan, wow, di sana nggak ada teman, ya, gelap, sempit tempatnya. Sok senajan ngaciak maratan jagat ngejerit maratan langit, moal bakal aya anu nganulungan cenah cek urang Sunda mah kitu. Iya. Hidup sorangan. Hidup sendirian di dalam kubur. Masya Allah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kayak terpaksa ini Allahnya ini. Ya Allah. Jangan terpaksa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ihbitu minha jami'a, sudah turun kalian. Itu Nabi Adam, Siti Hawa, iblis satunya itu. Turun semuanya. Cuman tempatnya berbeda-beda. Singkatnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Sudah enggak usah khawatir wahai Adam. Ketika sudah sampai kepadamu wahai Adam, yaitu tentang petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak usah merasa khawatir. Nah, kalau orang itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak usah merasa khawatir, enggak usah merasa sedih. Apa petunjuk kita? Al-Qur'an. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Apa itu? Petunjuknya apa? Al-Qur'an. Nah, petunjuk Al-Quran ini adalah petunjuk yang berupa lil isyrah.
Petunjuk yang berupa apa? Berupa penjelasan. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah, kita nggak usah merasa khawatir. Kita nggak usah merasa khawatir, kita nggak usah merasa takut. Kita nggak usah merasa khawatir nanti nggak bisa mudik. Nggak usah merasa khawatir kita nggak punya uang buat lebaran. Kita nggak usah merasa khawatir kita nggak punya uang. Karena apa? Karena semua rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selagi napasnya masih ada. Cuman memang porsinya beda-beda. Ada porsinya yang banyak, ada yang sedikit. Tapi yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tiadalah binatang yang melata ini, yang berjalan di atas bumi ini, kecuali atas rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah resah dengan urusan rizki. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tidak merasa resah, gelisah, gundah gulana. Nah, makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, kalau orang itu ingin menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, lihat, ambil pelajaran terhadap anak-anak. Tuh, anak-anak itu bisa kita ambil pelajaran pada sifat yang dimiliki oleh anak-anak atau perangai yang ada dalam diri seorang anak. Maka kata Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Husnul Muhadarah, beliau mengatakan, khamsu khisalin fil atfal, ada 5 perangai yang ada di dalam diri seorang anak, yang jika diterapkan 5 perangai tersebut terhadap orang yang dewasa, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lakanu auliya, maka sungguh niscaya dia akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya 5 sifat, 5 perangai yang dimiliki oleh anak-anak? Diantaranya yang pertama adalah la yahtammuna birizqi, mereka tidak pernah resah dengan urusan rezeki. Kita lihat anak-anak itu. Anak-anak itu dikasih sedikit nerima, betul nggak? Dikasih banyak juga nerima. Itu kalau sifat itu, sifat anak-anak yang semacam itu kita terapkan dalam diri kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diri kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, nggak usah khawatir wahai Adam, kalau sudah kamu itu berada pada petunjukku, nanti aku yang akan memberikan petunjuk kepadamu wahai Adam. Jadi wahai Adam, nggak usah istilahnya, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa khawatir. Tinggal usaha kita, jalan, ikhtiar kita makin kencang, lebih bagus, dan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hasilnya. Begitu. La yahtammuna birrizqi, kata Allah, kata Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi mereka itu anak-anak memiliki sifat tidak pernah resah serta gelisah dengan urusan rezeki. Apa yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil pelajaran pada diri anak itu adalah apa? Belajar kita ini memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah sanksi kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sanksi, bentuknya mah doa kita kepada Allah. Ya, bentuknya doa. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Bentuknya sih doa. Kadang-kadang cuma isi doanya komplain mulu. Betul nggak? Komplain mulu kepada Allah. Iya, kalimatnya sih doa. Cuman kadang-kadang hati kita itu komplain. Ya. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Ya. Kemudian perangai yang dimiliki oleh anak-anak yang kedua apa? Wa idza khafu. Wa idza maradu. Idza maradu. Wala yashku
ma'a khalaqahum ma'a man khalaqahum idza maradu. Mereka tidak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka dirundung sakit. Mereka nggak pernah ngadu tuh ketika sakit. Bisa nggak begitu tuh kita terapkan dalam diri kita? Coba anak-anak ketika sakit pernah dengar gitu ya? Anak-anak itu yang masih kecil, balita, ketika sakit pernah ngadu kepada Allah, ya Allah begitu sembuhkan ya Allah. Pernah nggak begitu? Nggak ada ya. Kalau kita kan beda kelasnya ya, padahal sudah tua kita itu, sudah mengerti. Tak kalau sakitnya cuma bisul, tapi masya Allah nggak ke masjidnya 1 bulan, betul nggak? Iya, padahal bisul nggak ke masjidnya sebulan itu luar biasa. Apalagi pas bisunya di bulan puasa, kesempatan banget tuh, aduh batal ini nih. Iya, rombongannya lamsijan begitu itu. Padahal sakitnya cuman nggak seberapa begitu tuh sakit. Jadi buat apa? Buat cari kesempatan di bulan puasa untuk buka puasa. Dengan alasan apa? Kan sakit mah gak apa-apa, boleh buka. Begitu ya. Emang kepengenannya sendiri begitu mah ya. Tuh ya. Udah begitu sakit, baru sakit masya Allah, baru flu aja. Ya baru flu, ngadu kepada Allahnya Subhanahu wa taala, luar biasa ngadu kepada Allah gitu. Ya Allah, ini flu. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ini saya lagi meriang ya Allah, batuk terus ini ya Allah. Begitu ngadu terus begitu tuh ya. Coba lihat anak-anak, apa yang dapat kita ambil? Sifat yang dimiliki oleh anak-anak yang semacam itu. Yang dapat kita ambil itu apa? Sabar. Sabar kita itu. Ya. Jangan baru ya Allah sudah ngeluh, sudah ngadu ke sana kemari. Apalagi tambah sakit gigi. Waduh, ya kesempatan banget begitu tuh ya. Sakit gigi. Akhirnya apa? Yang dicari-cari istrinya. Mah, oskadon mana? Oskadon. Kalau sakit gigi. Istrinya nggak ada di rumah, nyari sendiri akhirnya keluar. Pas lewat di warung, depan rumah pagar orang lagi sedang apa? Diperbaiki. Ya pagernya orang dengerin gerindo, sreng. Waduh, makin ngilu aja itu gigi. Iya. Tuh ya, belajar sabar. Sampai kapan sabar itu? Ya memang ada batasnya sabar. Sampai tuh begitu batasnya. Iya. Ada batasnya sabar. Sampai udah batasnya begitu. Ya. Karena setelah kematian sudah tidak ada kesabaran lagi. Nanti setelah kematian di padang mahsyar ketika orang itu sudah dibangkitkan dari kuburnya, nanti dikuburkan di padang mahsyar, tinggal penentuan apakah orang ini termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia, ataukah termasuk orang yang celaka. Emang ada di sana umpamanya orang itu masuk ke dalam neraka, sabar aja begitu? Nggak ada di sana, sudah penentuan, sudah finish. Jadi nggak ada sabar lagi di sana. Iya. Makanya mumpung masih di dunia, belajar sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Tuh. Itu sifat anak-anak yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah wa yakuluna ta'ama mujtami'in. Mereka selalu makan bersama-sama. Tuh, sifatnya anak-anak tuh. Selalu makan bersama-sama. Kita lihat kalau anak-anak itu punya permen atu aja, ya, punya permen satu, dibagi itu, betul nggak? Aku jilat aja ya, coba tuh anak-anak, permen atu aja pentol itu, oh yuk dijilat berapa mulut tuh ya. Itu sifatnya anak-anak, makan bersama-sama.
Kita kan kadang kalau makan satu nampan, ya satu nampan, kadang-kadang melihatnya jijik begitu tuh, ya melihatnya jijik. Cuma kadang-kadang makannya juga nggak pakai adab-adab, ya nggak pakai etika. Makan itu nggak boleh, ya etikanya orang makan itu makan bareng nih. Kalau makan bareng satu nampan, ya kita makan bareng. Di antaranya nggak boleh tuh jangan dipandengin wajah orang, ya jangan dipandengin. Kan malu orang kalau dipandengin, ya barangkali pas suapannya paling gede kan begitu tuh, ya pas mau begitu dipandengin dulu begitu, nggak enak. Iya, jangan dipandengin terus tuh, ya nggak enak. Itu diantara adab-adabnya. Terus diantaranya ambil yang terdekat kalau makan itu, yang terdekat. Tapi kan saya Pak Ustadz yang terdekat ngambil cuman sambal semua. Ya emang udah bagiannya. Ya kalau sambal ya dibagi, maksudnya begitu. Ya jangan yang terdekat sambal diambil sambal terus. Ini kan adab-adab Pak Ustadz. Iya adab-adab, habis makan ntar masuk ke WC. Tuh, ya adabnya ambil yang terdekat. Ya. Jangan ngacak-ngacak tempatnya atau lokasinya orang lain. Ah ini posisi lokasinya makan punya orang lain. Biarkan, jangan dirembet begitu tuh, ya. Ambil yang terdekat. Nah itu anak-anak, maksudnya apa? Kita belajar kebersamaan. Belajar kebersamaan. 27 pahala orang sholat berjamaah akan diraih bila ada kerjasama. Betul nggak? Kerjasama dengan siapa? Antara imam dengan makmum. Jadi kalau ingin hidup kita maju harus ada kerjasama. Lingkungan juga ingin maju, lingkungan di sekitarnya harus ada kerjasama antara RT dengan warganya. Begitu juga dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita yang sedang kita mengarungi rumah tangga, ingin menuju pada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ada kerjasama antara suami dengan istri. Suaminya bekerja, istrinya berdoa di rumah. Disiapin, kira-kira suami datang, nah, makanan sudah siap begitu. Itu namanya ada kerjasama. Jangan sendiri-sendirian, gak bakal maju hidupnya, saya yakin. Ya, tidak akan maju dalam membina rumah tangga. Ingin menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan tercipta kemajuan di dalam rumah tangganya jika tidak ada kerjasama antara suami dengan istri. Harus ada kerjasama di dalam apa lagi? Ingin hidupnya maju, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Antara kerjasama suami dengan istri, ketika suaminya tidak ada di rumah, maka istrinya harus bisa menjaga. Tuh, ya. Harus bisa menjaga. Ini kadang-kadang kesempatan istrinya juga di rumah. Suami saya lagi kerja, enak nih kita karaokean, doh, begitu ya. Makanya harus ada kerjasama. Dan ingat, seorang istri yang solihah, kata Rasulullah SAW, diibaratkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Itulah gambarannya istri solihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Jadi gambaran istri solihah itu seperti perhiasan. Kalau perhiasan itu kira-kira dipandang enak apa enggak? Enak. Indah enggak? Indah. Begitu. Makanya seorang istri juga kepada suami, khusus kepada suami berhias. Ya, berhias. Ya, jangan pas lagi kondangan aja istri itu, ya. Bilangin Pak, nanti istri-istrinya itu kalau mau berhias jangan pas lagi kondangan.
Ini kadang-kadang kebalik, ya, kebalik. Kalau kondangan, masya Allah, menor banget itu berhiasnya, luar biasa. Bedak aja sampai macam-macam. Bedak aja warnanya ada coklat, ada hijau, ada biru, ada merah, ada pink, wah macam-macam. Sampai tempat bedaknya itu udah persis banget kayak citakan serabi. Betul nggak? Iya, persis banget itu, mirip banget kayak kue cucur. Iya, bulat tuh banyak banget itu, ya. Iya, pas giliran mama suami, ya Allah kasihan banget suami. Tiap malam Jumat mau sunnah Rasul, mau nyium kening, bau minyak angin. Iya, mau menyium pipi, bau koyo, mending koyo biasa, koyo cabe. Mau nyium punggung, masya Allah, baunya minyak GPU, luar biasa itu kan. Kasihan banget jadi suami. Bilangin Pak, ya istrinya di rumah. Ada ibu-ibunya nih di belakang. Enggak ada ya. Iya, makanya alhamdulillah ya enggak ada. Ya saya berani gitu. Kalau ada mah enggak berani saya juga. Nah, kembali lagi, itulah sehingga Pak, ketika adanya kerjasama akan tercipta suatu kemajuan, baik di bidang ekonomi, baik di bidang keluarga, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bahkan di bidang politik. Tuh, anggota dewan nggak ada kerjasama, saya yakin nggak bakal jadi, betul? Karena ada kerjasama. Tuh, sehingga ada kerjasama, mereka dipilih oleh kita, sehingga duduklah mereka di kursi sebagai anggota dewan. Kan enak ada kerjasama, betul nggak ya? Ngajin proposal juga gampang tuh ya. Nah, ini jalan rusak, diajukan, betul nggak? Adanya kerjasama tuh ya, enak ya. Ada bantuan juga enak karena ada kerjasama tuh ya. Tapi kalau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tepat sasaran, itu doang bedanya tuh ya. Nah, bisa dipikir dah ya begitu. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tepat sasaran, nggak pernah meleset. Contohnya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat sasaran kepada kita semuanya. Tapi giliran bantuan dari pemerintah, masya Allah luar biasa meleset terus. Tuh, ya. Nah, kembali lagi kepada 5 sifat yang dimiliki oleh anak-anak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, wa idza khafu jarrat uyunuhum bid-dumu'. Tatkala mereka merasakan takut, mereka hanya berlinang air matanya. Tuh, kalau anak-anak kalau merasa takut pasti cuma nangis doang. Tuh, ya. Nah, begitupun kalau kita terapkan, kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Makanya sebagaimana Nabi Adam alaihissalam saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, sebab dosa mah ya cekurang Sunda mah ya untuk kepikir titadinya ya. Terkepikir titadina begitu dosa mahnya. Untuk kesawang tianggalna ya. Nah, itu adalah dosa begitu tuh ya. Untuk kesawang titadina, terkepikir tuh begitu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak usah merasa khawatir dan juga tidak usah merasa sedih. Tenang saja. Ya, kita punya Allah begitu. Ya.
Kemudian ayat yang selanjutnya adalah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat yang selanjutnya dan orang-orang kafir yaitu orang-orang yang mengingkari terhadap kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah termasuk ashabun nar, golongan-golongan penghuni neraka. Na'udzubillah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi enggak ada istilahnya entar berhenti, enggak, khalidun, ya. Jadi kekal di sana itu. Tidak ada berlaku lagi yang namanya kesabaran. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai kaum Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmati akan nikmatku allati an'amtu, yang telah aku turunkan 'alaikum atas kalian. Nah, ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel sebagai peringatan. Nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, ingatkah itu semuanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, coba sebutkan satu nikmat saja. Ya, satu nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala nanti menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang Israel. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Israel itu adalah wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Itu di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan nenek-nenek moyang mereka, ya, kakek-kakek moyang mereka dari apa? Dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Itu nikmat bukan? Nikmat Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Sering kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kan begitu tuh, ya. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita diberikan keselamatan. Keselamatan sehingga kita masih alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Itu enggak seberapa kata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Quraisy di tengah-tengah mereka. Seharusnya itu nikmat yang sungguh sangat luar biasa yang harus disyukuri. Tapi apa mereka? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Mereka justru kufur terhadap apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa apa? Berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya sering diperingati dengan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diutus menjadi seorang nabi dan rasul, sekaligus menjadi apa? Menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Tuh, kita bersyukur, ya, atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpamanya Allah tidak mengutus atau melahirkan, menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad,
maka aku tidak akan ciptakan cakrawala. Artinya dunia ini tidak akan tercipta kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kita bersyukur karena Nabi Muhammad SAW inilah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma, yang dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW. Maka kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita kembali lagi kepada nikmat, kembali kepada perangai yang dimiliki oleh anak-anak. Yang kelima, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah apa? Di antara perangai yang dimiliki oleh anak-anak, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tatkala mereka bertengkar, wa idza takhasamu tasarra'u ila sulh, tatkala mereka bertengkar kemudian mereka bergegas menuju perdamaian. Tuh ya, kalau kita kan kalau habis bertengkar beda ya, Masya Allah ya, itu ke bawah-bawah sampai sholat itu, betul nggak? Ke bawah-bawah sampai sholat, sampai pas maulidan juga ke bawah-bawah itu. Iya, saya kasih contoh Darkam sama Darkum. Darkam habis berantem sama Darkum, itu ke bawah-bawah sampai maulid Nabi. Pas maulid Nabi, Darkamnya itu tukang bagiin minyak wangi. Darkumnya yang bacain apa? Barzanji. Muter kan biasanya kalau mahalul qiyam itu. Sallallahu ala Muhammad. Colet lagi kan, pakai apa itu? Minyak wangi. Colet. Pas ketemu Darkum dilewat itu. Luar biasa ini kata saya itu. Sampai di bawah-bawah maulid Nabi itu ya. Kata saya bertengkar jangan ke di bawah-bawah ke musola, jangan dibawa-bawa ke mahalul qiyam atau maulid Nabi. Ini bawa-bawa begitu. Sampai sehabis sholat pun, sholat pas mau salaman, Darkam ketemu Darkum diloncat juga itu. Kan luar biasa itu. Tuh kan, Masya Allah. Iya. 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 Darkam sama Darkum ini ceritanya begitu ya. Tuh begitu ya. Maka kata Imam Jalaluddin itu, lihat tuh anak-anak kalau habis bertengkar mereka langsung damai ya, main lagi begitu tuh ya. Iya, jangan kayak Darkam sama Darkum ya. Iya, sholat dibawa-bawa, maulid juga dibawa-bawa tuh. Iya. Makanya segera kita menuju perdamaian sehingga akan mendatangkan maslahat dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang dipersiapkan buat siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Sebelum tutup ada pertanyaan? Ayo boleh. Ya. Ya. Ketika turun itu kan karena memang kehendak Allah. Iya. Walaupun lewatnya dengan bujukan. Iya. Artinya ada pelanggaran itu. Iya. Apakah kesalahan manusia yang lainnya di dunia ini, dosa-dosa itu juga sebetulnya ada kehendak juga. Artinya ada satu yang memang kehendak Allah. Bukan, jadi begini. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala begini maksudnya. Itu memang sudah programnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan terhadap manusia. Nah, di dunia ini kan sebagai ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dua, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Ketika orang beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Ketika orang itu berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti siksa, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka itu pilihan. Nah, pilihan itulah yang kita yang memilih. Karena kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pilihan-pilihan tersebut, muaranya. Nanti ketika kita memilih ini, muaranya kemana? Ketika memilih ini, muaranya kemana? Nah, tinggal manusianya. Makanya antara manusia dengan hewan, manusia diberikan akal. Untuk apa? Untuk memilih antara yang hak dan yang batil. Begitu, ya. Jadi tidak terkena imbasnya nanti Nabi Adam alaihissalam mengenai dosa manusia tidak. Jadi itu kan nanti haknya manusia ketika memilih dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang memilih harus yang memilih yang baik-baik begitu. Gitu ya. Ya semua juga pada hakikatnya kehendaknya Allah begitu. Cuman hakikat kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pilihan. Saya kasih gambaran begini. Ketika anak itu kita perintahkan, ketika diperintahkan, nah belikan rokok. Ternyata nggak dibelikan rokok tuh. Dibelikannya apa? Permen. Marah nggak kira-kira? Marah orang tua. Itu ilustrasi sebagai analoginya. Maka ketika manusia diberikan pilihan, itu silahkan. Padahal sudah dikasih tahu oleh Allah. Pilihan ini yang baik, pilihan ini yang buruk. Nah, ketika manusia itu memilih yang buruk, maka harus dia siap mengambil resiko dan siap disangsi. Sanksinya anak ketika tidak membelikan apa yang diperintahkan atau disuruh oleh orang tuanya, pasti dimarahin kan begitu. Kamu tuh gimana sih suruh beli rokok malah beli permen tuh. Bapak kan dari pagi ini belum rokok, pas buka puasa bukannya dapat rokok begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salahnya itu datang dari saya pribadi, Al-Fakir Syekh Razi Al-Karim. Arju ila rahmati Rabbi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita semuanya. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.